Kembali lagi di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita mistis yang dialami oleh kontributor kita yang bernama Ilham. Ilham mengalami hal mistis pertama kalinya ketika ia di rumah lamanya. Ketika ia dan ibunya pindah ke rumah barunya, hal mistis ini masih kerap mengganggu ia dan ibunya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jika teman-teman merinding mendengarkan cerita ini, boleh komen dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia ceritanya. Pulang. Nah, dari situ udah janggal, udah aneh. Baru banget nyampe kok langsung minta pulang, kata bapak gue. Nah, terus bapak gue paksa, ayo bentar kita masuk ketemu sama yang punya rumah. Nah, yang punya rumah, yang saudara bapak gue ini buka pintu, kaget. Ini si Ali nama bapak gue ya. Nah, bawa siapa gitu, maksudnya bawa nenek-nenek siapa ini, kok nenek-nenek dibawa kemari gitu. Itu baru pertama kali saudara bapak gue buka pintu, udah aneh aja ngeliat bapak gue kok bawa nenek-nenek ke rumahnya gitu. Nah, pas disuruh masuk ternyata itu bininya. Oh, bener aja. Jadi pas di dalam kegiatan rukyah dimulai, bener aja. Jadi ibuku ini dirasuki sama seorang nenek-nenek. Ya, kukunya panjang warna hitam, rambutnya uban putih panjang, pakaiannya serba hitam. Serem lah pokoknya. Habis itu ditanya sama saudara bapak gua, ini istrimu habis kamu ajak kemana li gitu. Terus bapak gua bilang, waktu itu kalau nggak salah saya ajak istri saya ke tempat kerja saya gitu. Jadi tempat kerja saya itu ada kebun kosong, terus di situ ada pos. Nah, di situ kalau nggak salah ibu saya duduk di bawah pohon yang ada di dekat pos itu. Terus betul aja, ini nenek dari tadi ngawur pengen minta pulang, katanya dia betah di tubuh ibu ini, di tubuh istrimu li gitu, di badan ibu gua katanya gitu. Ya udah, ternyata kejadian aneh emosi yang belakangan ini terjadi. Emang benar ini bukan ibu gua yang asli gitu. Jadi emang ada, ya emang ibu gue ini tulang kuning ya, jadi gampang buat kemasukan gitu. Cuman yang aneh, yang gue biasanya ibu gue kerasukan ya karena kangen ibunya, nenek gue ya, tapi ini beda. Tapi ini kerasukan nenek-nenek yang tinggal di dekat kerjaan bapak gue gitu. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, setelah lebaran, setelah 2 minggu atau 3 minggu setelah lebaran, jadi di situ udah masuk kerja, udah masuk sekolah. Jadi bapak, kakak sama om gua ya, abang ipar gua udah kerja. Jadi kakak gue udah nikah, udah punya anak satu. Jadi kakak gue kerja, suaminya kerja,
bapak gue kerja, adik gue sekolah. Di situ gue masih libur perkuliahan. Nah, karena masih ada masih, ya walaupun udah lama lah, masih suasana lebaran walaupun udah lama masuk kerja, ibu gue masih punya temen yang pengen dikunjungin gitu. Lebaran lah ke rumah temen ibu gue. Jadi di rumah itu karena nggak ada orang, cuma ada gue, ibu, sama ponakan gue yang masih kecil, masih usia 2 tahun. Ya udah, gue anterin lah ibu gue ke tempat temennya. Nah, kondisi rumah kan kosong nih, nggak ada orang. Jadi sebelum berangkat gue kunci dulu, karena kosong gue kunci dulu. Oke lah, kita berangkat ke lebaran ke tempat temen ibu gue ini. Setelah lebaran selesai, mungkin sekitar siang lah ya, pulang sebelum zuhur, nyampe setengah 12-an udah nyampe rumah. Kayak gue bilang tadi, rumah kosong nih, keadaan rumah kosong, gak ada orang, semua pada kerja dan sekolah. Nah, kan kunci gue yang pegang, jadi gue yang buka tuh pintunya. Nah, di depan ibu gue lepasin sepatu ponakan gue sambil duduk di depan ruang tamu, biasalah di depan teras. Nah, jadi kayak gue bilang tadi, posisi rumah gue ini persegi panjang, jadi posisinya pintu sampai dapur itu kelihatan, jadi lurus aja. Jadi pas gue masuk ke pintu itu, di situ ada ruang tamu, di sebelah kanan ada kamar orang tua. Setelah itu ada di tengah ada ada ruang tengah, ruang keluarga khusus buat nonton TV santai-santai. Nah, di sebelah kiri ada kamar kakak gue sama abang ipar gue, dan kamar gue sama kamar kakak gue ini berhadapan, cuma pintunya beda beberapa senti aja. Jadi kita berhadapan, jadi sebelum gue masuk lewat kamar gue itu, gue pasti lewat kamar kakak gue dulu gitu. Nah, posisinya tadi kan gue dateng, masuk, orang pertama masuk gue dong, ya kan, karena kan gak ada orang lagi di rumah kan, gue kunci. Gue masuk paling pertama, refleks seperti biasa gue habis dari mana-mana, kalau gue bawa tas atau gue bawa dompet atau handphone, pasti gue langsung ke kamar, baru ke kamar mandi cuci kaki. Jadi gue ke kamar dulu, naruh tas, baru ke kamar mandi. Rencana gue seperti itu setelah pulang dari rumah temen ibu gue ini. Nah kan, jadi gue bilang tadi, posisi kamar kakak gue sama kamar gue ini berhadapan, cuman beda pintunya ini, bedanya jarak cuman mungkin 1 meter doang gitu. Jadi sebelum gue ke kamar, gue lewatin kamar kakak gue dulu. Nah, posisinya kamar kakak gue ini pintunya kebuka, cuman kamarnya gelap, lampunya dimatiin. Nah, tapi di pojok itu ada pintu kamar mandi pribadi di kamar kakak gue gitu. Nah, pintu yang di kamar mandi itu kebuka, lampunya nyala terang. Nah, di situ kan gue bilang tadi rumah gue kosong, nggak ada orang. Di situ gue datang, gue mau naruh tas, tiba-tiba gue refleks nengok ke arah kamar kakak gue yang gelap itu. Posisinya nggak terlalu gelap karena kamar kakak gue di pojok itu, di pintu kamar mandinya itu kebuka dan lampunya terang. Jadi lampu di kamar mandi kakak gue itu terang, nyala, dan pintunya kebuka. Jadi kamarnya nggak terlalu gelap banget lah gitu. Nah, pas gue mau masuk ke kamar gue menaruh tas,
refleks gue langsung nengok ke kiri, ke pintu kamar kakak gue yang kebuka. Jadi posisi kamar kakak gue ini, kasurnya ini tadinya ada bawahnya, spring bed ada bawahnya, ini ada kerangkanya, ada tempatnya lah buat naruh kasurnya. Nah cuma karena adik ponakan gue masih bayi, suka jatuh, jadi kerangka tempat kasurnya ini dipindahin ke atas, ke lantai atas. Nah jadi cuma kasur doang gitu, pendek. Nah gue refleks ke kiri, di situ gue lihat percis ada sosok bayangan hitam. Gue perkirakan tingginya segua. Jadi dia nggak berdiri tapi duduk di kasur kamar kakak gue ini, duduk. Dan gue nengok ke kiri, gue nengok ke arah dia nengok ke gue juga, ke bayangan ini nengok ke gue juga gitu. Gue nengok ke arah dia nengok ke gue. Tiba-tiba dia lari ke dapur, ke kamar mandi yang ada di pojok kamar mandi kakak gue yang pintunya kebuka ini. Refleks dong, gue kejar karena gue takut itu maling gitu. Nah gue kejar ke kamar mandi yang pintu kebuka itu. Gue lihat nggak ada orang, nggak ada